bahwa Nahdlatul Ulama ini dibentuk semata-mata seluruhnya adalah oleh kiai-kiai Nusantara asli. Menurut kesejarahan Nahdlatul Ulama bahwa betul tidak ada peran Bahlawi di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dibentuk 1926. Kalau hari ini Bahlawi mengatakan mereka dulu ikut membentuk Nahdlatul Ulama 1926, lalu kenapa mereka membentuk Rabitah Alawiyah 1928, 2 tahun setelahnya? Ini membuktikan bahwa mereka bukan orang NU. Dari dulu mereka mempunyai organisasi sendiri, tidak mau masuk NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan ceramah terbaru Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani pada bulan Agustus ini di Banyumas, Purbalingga ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bapak Prabowo Subianto bahwa orang-orang pribumi, orang-orang Irlanda dianggap oleh Belanda lebih rendah daripada anjing. Orang-orang Banyumas, orang Banten asli, orang Mataram asli, orang Jawa Timur asli, orang Aceh asli itu lebih rendah di mata Belanda daripada anjing. Ini menurut Jenderal Prabowo dalam kesempatan pembekalan calon perwira remaja beberapa hari yang lalu. Bahkan Bapak Prabowo pernah mengajak anak buahnya tentara berenang tahun 70-an masuk di kolam berenang, yang kolam renang ini adalah kolam renang yang tua yang ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Di situ ada tertulis overboard for Holland and England. Apa artinya? Tidak boleh masuk anjing dan pribumi. Langsung dihancurkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kemudian Belanda mampu untuk memisahkan bangsa Indonesia selama dia menjajah di tanah air kita dengan kesejarahan kita yang besar di masa lalu. Manuskrip bangsa Indonesia yang memiliki peradaban salah negara di abad 1 Masehi, yang memiliki peradaban Tarumanagara, yang memiliki peradaban Mojopahit, yang memiliki peradaban Pajajaran, memiliki peradaban Samudra Pasai, memiliki peradaban Terlak, memiliki peradaban Tidore, Tapak di Papua, Bali, Nusa Tenggara. Manuskrip tua ini dihancurkan, kemudian dia tulis sejarah baru sesuai dengan keinginannya. Agar apa? Agar bangsa Indonesia ada jarak dengan kesejarahannya, karena menurut seorang politisi Jerman, hancurkan sejarah suatu bangsa, maka pada generasi kedua para bangsawan dan kesatrianya akan menjadi orang biasa, dan pada generasi ketiga mereka akan menurut penjajah seperti domba-domba. Politisi Jerman yang lain mengatakan kita bisa mengalahkan suatu bangsa bukan ketika kita membawa tentara, tetapi ketika kita telah mampu memisahkan bangsa itu dari para leluhurnya. Maka kepentingan penjajah
adalah bagaimana membelokkan sejarah bangsa Indonesia, sejarah besar kita, peradaban Rabu Sima, peradaban Sailendra, peradaban Sriwijaya, peradaban Majapahit dihilangkan sampai kita sulit hari ini untuk mencari di mana sebenarnya bekas-bekas kerajaan Majapahit yang telah menyatukan Nusantara di masa lalu. Kenapa itu sulit? Karena lokasinya ditulis di dalam manuskrip dan manuskripnya hari ini dihilangkan. Tapi alhamdulillah, Allah mereka membuat budaya, tapi Allah Maha membuat budaya. Hari ini Istana Majapahit sudah kependak. Istana Majapahit sudah ketemu. Peradaban Nusantara yang akan datang akan penuh dengan bagaimana sejarah itu kembali diluruskan. Silsilah masa lalu kita yang mempunyai silsilah besar asli Nusantara dibelokkan ke India, dibelokkan ke Cina, dibelokkan ke Arab. Hari ini semuanya akan kembali kepada kesejarahan yang sesungguhnya. Apabila sebuah komunitas Batu Raden misalnya sejarahnya dirubah, maka sejarah Batu Raden yang berubah itu tujuannya apa? Tujuannya agar orang Batu Raden tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki kebanggaan. Apa itu Batu Raden? Batu Raden adalah ada orang Batu Raden bunuh diri di batu itu, maka dikenallah itu adalah Batu Raden. Berarti orang Batu Raden orang yang kurang imannya. Ini adalah sejarah-sejarah yang ditulis dan dikembangkan agar masyarakat Batu Raden tidak memiliki kebanggaan terhadap Batu Raden. Batu Raden ini adalah batu bangsawan, di mana di batu itu dua suami memadu kasih di dalam kebahagiaan penuh, yang satu saleh, yang satu salehah. Yang satu adalah rakyat biasa, perempuannya adalah anak raja. Tetapi walau berbeda kasta, mereka hidup rukun bahagia, sering kepetanan di Batu Raden itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Batu Raden disebut Batu Raden karena ada orang Batu Raden bunuh diri di batu itu, maka itu sudah pasti adalah pembelokan sejarah yang ingin mendegradasi nilai-nilai kebanggaan kemanusiaan orang-orang Batu Raden. Sejarah apa saja kalau sudah dirubah, maka tujuan daripada orang yang bermasalah ditolak oleh pakar sejarah An-Argono. Katanya yang membuat lambang burung Garuda adalah seorang Bahlai, ditolak oleh Profesor An-Argono. Katanya ketika 17 Agustus Presiden kita yang mulia, Presiden Insinyur Soekarno, sebelum membuat proklamasi, mengumumkan proklamasi, malamnya datang ke seorang Bahlai, ditolak oleh pakar sejarah Profesor An-Argono. Sejarah NU dibelokkan, sekarang terkuat, kemudian PDNU sekarang memerintahkan kepada LP Ma'arif NU, kepada siapa satunya? RNI NU. PBNU memerintahkan kepada LP Ma'arif NU dan RNI NU untuk menarik sejarah NU yang dibelokkan oleh oknum Bahlai agar kembali kepada sejarah yang sesungguhnya, bahwa Nahdlatul Ulama ini
dibentuk semata-mata seluruhnya adalah oleh kiai-kiai Nusantara asli. Tidak ada Balawi yang ikut di dalam pembentukan NU. Sejarahnya masih ada, manuskripnya masih ada, bahkan saksinya sudah membuat video. Yai Haji Raden As'ad Samsul Arifin membuat video sebelum beliau meninggal dunia yang mengurut kesejarahan Nahdlatul Ulama bahwa betul tidak ada peran Ba'lawi di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dibentuk 1926. Kalau hari ini Ba'lawi mengatakan mereka dulu ikut membentuk Nahdlatul Ulama 1926, lalu kenapa mereka membentuk Rabitah Alawiyah 1928, 2 tahun setelahnya? Ini membuktikan bahwa mereka bukan orang NU. Dari dulu mereka mempunyai organisasi sendiri, tidak mau masuk NU. Hari ini pun mereka seringnya itu bukan mendukung NU. Kalau NU ada hajat nggak pernah dukung. Kalau NU ada keputusan malah mereka kemudian yang mengkritik dengan tajam, bahkan mengatakan NU telah disusupi PKI. Bahkan anak-anak kita di Ansor, anak-anak kita di Bangsal, anak-anak kita warga Nahdiyin dilarang oleh seorang Ba'lawi untuk ikut Bangsal, untuk ikut Ansor. Videonya masih ada. Kedua Ansor habis dikritik oleh orang-orang Ba'lawi. Tetapi hadirin, karena sebagian dari para kesepuan kita yang masih mempercayai mereka katanya keturunan Nabi, maka ini kita harus sabar. Mereka bukan keturunan Nabi. Balawi jelas bukan keturunan Nabi. Secara ilmu sejarah tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Secara ilmu nasab tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sudah tes DNA 180 orang, haplogramnya D, menandakan mereka jangankan keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Secara akhlak jauh, lihat wajahnya jauh, lemah lembutnya beda dengan Nabi. Mereka suka caci maki, Nabi tidak suka caci maki. Mereka suka menghina, Nabi Muhammad tidak suka menghina. Wajahnya menakutkan, sementara Nabi Muhammad wajahnya penuh dengan kelembutan. Semua orang yang memandangnya itu merasa tenang, senang, dan dimuliakan. Karena Nabi Muhammad memandang manusia dengan wajah cinta dan kasih sayang. Tapi lihat Balawi, wajahnya menakutkan. Rara Santang itu adalah istrinya Sunan Gunung Takbir. Nah, udah salah takbir lagi. Lihat wajahnya, apakah wajahnya menandakan wajahnya Nabi? Tidak. Lihat suaranya, nadanya, apakah seperti itu nada dan suaranya Nabi? Lihat penghinaannya kepada manusia yang lainnya, apakah Nabi Muhammad suka menghina orang lain?
Lihat ancamannya untuk membubarkan pengajian para kiai-kiai yang tidak percaya mereka keturunan Nabi. Apakah Nabi suka mengancam? Lihat mereka suka mempersekusi orang lain, menyuruh anak buahnya untuk mempersekusi orang lain, menakut-nakuti orang lain. Apakah Nabi suka menakut-nakuti orang lain? Apakah orang yang akhlaknya jauh demikian dengan Nabi masih mau dipercaya sebagai keturunan Nabi? Tidak. Wallahi, 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 Bahlani bukan keturunan Nabi. Wallahi, 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 berdosa orang yang hari ini masih mengakui Bahlani sebagai keturunan Nabi. Ada yang mengatakan minani kuala inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yabassannakum min adzabil alim. Ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kuala. Kalau ada orang mengatakan orang yang tidak percaya bahwa sebagai Nabi akan kuala, maka mereka lah yang masih percaya bahwa keturunan Nabi yang akan kuala dalam hidupnya mulai sekarang. Mulai sekarang, siapa saja orang yang masih percaya bahwa keturunan Nabi dia akan kuala. Kenapa? Karena tidak ada dalil sedikit pun yang menyatakan mereka keturunan Nabi. Sejarah sejak abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah, di mana nama-nama leluhur-leluhur tip-tip mereka yang ditulis katanya ada sebagai ulama. Ternyata saya baca sejarah-sejarah yang ada ditulis dari abad ke-4 sampai abad 9, tidak ada nama mereka disebut sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi, orangnya saja tidak ada. Bagaimana kita mengakui seseorang yang bukan keturunan Nabi lalu kita anggap sebagai keturunan Nabi? Bagaimana nanti kita kalau bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan baginda Sayyidatuna Khadijah, Bunda Khadijah, bertanya kepada kita, kenapa engkau menganggap orang yang bukan darah dagingku sebagai darah dagingku, sementara akhlaknya jauh daripada akhlakku, kata Ibunda Khadijah Al-Kubra, apalagi akhlak dari suamiku. Bagaimana kalian mempercayai mereka sebagai keturunanku, padahal ada ulama di kalian saat kalian hidup yang telah memberi dalil pada kalian bahwa mereka bukan keturunanku. Bagaimana nanti kalau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul bertemu dengan kita dalam keadaan kita kemudian mengakui yang bukan keturunannya sebagai keturunan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul? Bagaimana di hari kita? Apalagi kalau nanti kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membawa namanya, membawa baginda Nabi Muhammad untuk mengambil hartanya, untuk mengambil keramiknya, keramik dagangan di material, dengan mereka ngaku keturunan Nabi, dia bawa truk, kemudian dia ambil itu keramiknya tanpa bayar lagi. Dia namu pada tamu, kemudian kursi yang bagus itu minta diangkat ke mobilnya. Akhlak-akhlak yang memerlukan semacam ini kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak model begini yang rendah dinisbatkan kepada Bunda Khadijah Al-Kubra, kepada Bunda Fatimah Al-Zahra, kepada Al-Haidar,
Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Tayyib, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Belum lagi para hadirin hadirat sejarah bangsa Indonesia yang berputar dari seharusnya. Makam-makam ini ada faktanya, ini ada datanya, bahwa ada makam-makam yang namanya berbelok bukan kepada yang seharusnya. Ada KRT Semudiningrat orang Jogja, kemudian jadi bin Yahya. Ada Gajah Barong orang Banten, jadi bin Yahya. Ada di Pemalang kemarin baru dibongkar itu silsilahnya, papan namanya dari Pekalongan, katanya Abu Bakar bin Yahya. Padahal namanya nama orang Jawa, namanya Syekh Amsono. Nah, yang semacam ini untuk apa? Untuk apa sih mereka mau merubah-rubah silsilah nama-nama dari leluhur orang Jawa kemudian diganti menjadi Pahlawi? Pasti ada tujuannya. Pasti di situ ada undang dibalik batu. Ini yang terjadi. Kita bukan benci kepada orang, kita meluruskan bahwa pengakuan kepada baginda Nabi sebagai keturunan itu harus dapat dibuktikan dengan 3 syarat. Orang mengaku siapa saja boleh mengaku dan bisa mengaku, betul. Tapi kalau ngakunya turunan baginda Nabi harus tercatat di dalam kitab-kitab nasab. Kitab nasab sejak abad kedua Hijriah sudah dicatat. Siapa keturunan Nabi, siapa yang bukan, itu sudah ada. Sudah ada kitab Abnaul Imam fi Misra Syam di abad kedua Hijriah, karangan Ibnu Talataba yang wafat 199 Hijriah, menerangkan tentang anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan di negeri Syam. Kemudian ada silsilah Arabiyah di abad keempat, di abad ketiga ada Mus'ab Az-Zubairi. Kemudian di abad selanjutnya kelima ada kitab Tahdhibul Ansar, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Muntaqilatul Qaliliyah. Keturunan Nabi semuanya ditulis. Ahmad bin Isa juga ditulis. Tidak punya dia nama anak Tugen seperti yang diakui oleh Pahlawi. Dia hidup pada abad ketiga 200 Hijriahan. Katanya dia wafat 340.000. Itu abad keempat. Kitabnya ada, tetapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa itu ada di kota Madinah. Bagaimana sekarang sampai ada kuburannya di kota Yaman, di negara Yaman? Itu kuburan apa? Mana datanya yang menyebutkan Ahmad bin Isa di Yaman? Tidak ada. Ahmad bin Isa, berita yang bisa kita dapatkan ada di dalam kitab Al-Ghaibah. Dia ada di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 234 Hijriah. Pada umur sekitar 20 tahun. Kata Pahlawi dia pindah ke Yaman 317 Hijriah. Berarti umurnya sudah 100 tahun lebih. Masa iya orang yang umurnya sudah 100 tahun lebih kemudian dia pindah ke Yaman mau ngapain? Kemudian mati katanya 340 Hijriah, berarti umurnya 131 tahun. Bagaimana orang jarang walaupun ada orang yang sampai hidup 131 tahun.
maka secara ilmu logika ini mendekati mustahil. Lalu bagaimana bisa diciptakan bahwa dia lahirnya 360 Hijriah, 260 Hijriah? Kata Batawi, anak bin Isa ini lahir 260 Hijriah. Bagaimana orang yang lahir 260 Hijriah di dalam kitab disebutkan 234 Hijriah, dia sudah umur 20 tahun. Ini nyata-nyata bahwa sejarah yang mereka tulis sejarah cocokologi, sejarah palsu. Ada seorang turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa, kemudian mereka mencantolkan bahwa leluhur mereka yang namanya Ubed itu sebagai keturunan baginda Nabi. Itu dari sisi ilmu nasab dan ilmu sejarah. Dari tes DNA apa? Darah mereka ini juz'un min ajza'i badani, itu sudah dites di mesin. Kalau dites DNA akan ketahuan ini orang Banyumas, ini orang Afrika, ini orang Amerika, karena ada kode genetik yang berbeda-beda setiap ras itu. Nah ini Pak Lawi di Yaman, 187 orang di Indonesia sudah dites DNA. Hasil haplogrupnya adalah G. Orang Arab haplogrupnya J1. Nabi Ibrahim haplogrupnya J1. Nabi Ismail haplogrupnya J1. Adnan haplogrupnya J1. Quraisy haplogrupnya J1. Abdul Muttalib haplogrupnya J1. Abu Thalib haplogrupnya J1. Abdullah haplogrupnya J1. Sayyidina Ali haplogrupnya J1. Nabi Muhammad haplogrupnya J1. Anaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain haplogrupnya J1. Anaknya dari seluruh laki-laki dari Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali apapun. Tapi kenapa mereka diri? Karena mereka bukan keturunan Nabi. Mereka karena bukan keturunan Nabi Muhammad. Alasan di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in, Al-Qaul, Imam Syafi'i tidak mengatakan DNA bisa untuk menetapkan nasab. Ya jangan Imam Syafi'i belum DNA, bos. Jangan Fathul Mu'in belum ada DNA. DNA itu baru ada zaman sekarang. Ulama zaman sekarang yang menetapkan. Sekarang saya menetapkan bahwa tes DNA wajib digunakan untuk orang yang mengaku keturunan Nabi. Orang yang mengaku keturunan Nabi. Bagaimana orang yang mengaku keturunan Nabi? Secara ilmu sejarahnya kosong, secara ilmu nasabnya nggak nyambung, tes DNA-nya kemudian melenceng ke Kaukasus. Kemudian kita harus mengakui dia sebagai keturunan Nabi. Durhaka kita itu semua. Durhaka gede. Jelamun pada minggu. Aja nak belum lagi. Sekarang mereka sudah tidak bisa menjawab. Tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban? Karena tidak ada dalil. Kenapa tidak ada dalil? Ya karena memang bukan turunan Nabi. Bagaimana bisa ada dalilnya? Kalau hari ini Ki Ulumuddin
mencatat anaknya. Anak saya 1 Jenab, 2 Zulkifli, 3 Jainuddin. Ditulis 2024. Kemudian cucunya 2050 nulis, saya binnya bin Ulumuddin Jenab misalnya. Saya punya anak 10, tulisin anaknya 10. Kemudian 50 tahun lagi cucunya nulis lagi, saya punya anak. Itu berurut-urut berdasarkan kitab sebelumnya, ini berdasarkan kitab sebelumnya. Ini si buyut berdasarkan kitabnya cucu, si cucu berdasarkan kitabnya kakeknya, yaitu Ki Ulumuddin. Terus sampai sekarang itu lumintu. Makanya kalau ada kitab nasab itu disyaratkan anda takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh bertentangan dengan kitab asal. Kalau dia merasa keturunannya Kiai siapa Ulumuddin, maka harus sesuai dengan tulisan Ki Ulumuddin. Kalau misalnya Ki Ulumuddin mengatakan anaknya 3 Zainab, Zulkifli, Zainuddin, kemudian 100 tahun lagi ada orang mengatakan bahwa dia keturunan Ki Ulumuddin dari anaknya yang bernama Bajuri. Ini mukhalifatan lil usul atau tidak? Mukhalifatan lil usul, kami jawab. Ini yang 100 tahun lagi ditulis berbeda dengan kitabnya yang diakui, yaitu Ki Ulumuddin. Ki Ulumuddin mengatakan anak saya cuma 3, Zainab, Zulkifli, Zainuddin. Dia mengatakan anak dari Bajuri. Berarti palsu atau tidak? Palsu. Di abad ke-6 sudah dikatakan loh, anaknya Ahmad bin Isa itu 3, Muhammad, Ali, Husain. Ini ada kitabnya. Lalu di abad 9 Bahlawi nulis dewek, saya anak keturunan Ahmad bin Isa itu, tapi dari anak yang lain, bukan 3, namanya Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah katanya. Sementara kitabnya yang ada di abad 6 mengatakan tidak ada anaknya nama Ubaid. Ini mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab asal. Kalau berbeda dengan kitab asal, berarti ini kitab palsu. Understand? Itu secara kitab nasab. Kata mereka, itu kebodohan. Tidak bisa. Tapi tidak bisa. Minta ke luar negeri. Pertama ke Syekh Mahdi Rojai, orang Iran. Syekh Mahdi Rojai temannya Bahlawi. Kata Syekh Mahdi Rojai bahwa Bahlawi ini sahih, cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah itu hari ini Ki Ulumuddin punya anak namanya Jenab. Dikenal oleh orang-orang Batu Raden, Jenab ini anaknya Kiai Ulumuddin. Walau tidak melihat buku rapornya, tidak melihat akte kelahirannya, tidak melihat surat rumah sakitnya, karena sudah terkenal di Batu Raden Jenab anaknya Ki Ulumuddin, maka kalau kita mengatakan itu Jenab anak siapa, dijawab oleh kita anaknya Ki Ulumuddin, itu kita tidak berdosa karena sudah syuhrah wal istifadah. Kata Syekh Mahdi Rojai, karena Bahlawi hari ini sudah terkenal sebagai keturunan Nabi, maka sudah cukup harus diterima sebagai turunan Nabi. Dia tidak konsisten. Dia seorang ahli nasab, mengarang kitab namanya Al-Muqibun.
Di dalam kitab Al-Muqibun dikatakan bahwa apabila seorang ahli nasab membuat sebuah narasi menggunakan jumlah ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin, anaknya itu ada 3, Muhammad wa Ali wa Husain, maka itu berarti tidak ada anak lagi yang menyebutkan bahwa dia punya anak lainnya. Tidak ada. Anaknya itu cuma 3. Kemudian yang kedua, Syekh Mahdi Rajai tidak membaca kitab-kitab nasab bahwa syuhrah dan istifadah yustaratu alaiha adamul mu'arid, tidak boleh bertentangan dengan dalil. Ini surah istifadah tadi. Zainab anaknya Kiai Ulumuddin, udah dikenal di Batu Raden karena Kiai Ulumuddin dulu mondok misalnya di Magelang. Waktu di Magelang punya istri, dibawa ini anaknya, ngakunya begitu. Ini bawa anak saya, istri Magelang, namanya siapa? Zainab. Padahal itu anak angkat. Dia mengatakan itu anaknya supaya anaknya ini tidak malu. Padahal dia nemu di jalan. Udah, kau jadi anakku, nangis tuh anakku di pinggir jalan. Kata Kiai Ulumuddin, kenapa? Saya ditinggal oleh orang tua saya naik bus. Udah, ikut. Kamu kehilangan ayah, sekarang kamu punya ayah. Ini ayahmu Ulumuddin. Ketika ada orang tanya, dia ngomong ini anaknya, surah istifadah lah bahwa itu adalah anaknya. Tetapi ada orang yang tahu, yaitu bapaknya ini si anak. Setelah anaknya ini adalah gubernur Jateng, ada tai lalaknya Trisula 3. Ini ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Foto-fotonya dipampak di setiap Jawa Tengah, sudut-sudut Jawa Tengah. Ya Allah, ini anakku yang hilang di masa lalu, sekarang dia nyalon gubernur. Katanya orang Banyumas. Pas ini katanya, dulu saya hilang, anak itu di dekat Banyumas. Waktu itu Kiai Ulum pulang dari Magelang sudah dekat Banyumas. Didatangilah oleh orang tuanya Zainab ini, wahai Bapak Kiai Ulumuddin, ini betulkah anak Bapak asli atau bagaimana? Kata Kiai Ulumuddin, emangnya ada apa? Dulu di tahun 2024 saya membawa anak saya nunggu bus. Saya masuk bus, anak saya ketinggalan. Rupanya ini si tukang bus tidak tahu kalau saya ngomong berhenti. Akhirnya setelah setengah jam baru berhenti, saya balik sudah tidak ada anak saya. Kata Kiai Ulumuddin, mau diakui ini anaknya dia. Kasihan anak saya ini mau nyalon gubernur. Tidak diakui, oh ini anak dia, haram saya kan mondok. Akhirnya terpaksa Kiai Ulumuddin mengatakan betul. Maka syuhrah dan istifadah yang ada di Batu Raden bahwa Zainab adalah anak daripada Kiai Ulumuddin gugur. Artinya kalau suatu saat Zainab ini mau menikah, maka Kiai Ulumuddin tidak boleh menikahkan. Orang yang tahu itu harus mencegah. Kalau tidak mencegah, nikahnya tidak sah, anaknya syubhat. Zina tidak, kalau dinikahkan. Tetapi sahih juga tidak nikahnya. Bahaya itu anak-anak syubhat. Gara-gara bapaknya yang bapak angkat ini mau menikahkan anak angkatnya. Inilah yang terjadi dengan Baklawi ini. Surah istifadah tidak bisa dijadikan pegangan kalau sudah ada dalil yang bertentangan. Orang-orang dari sejak zaman dulu, Mbah Hasyim, Mbah Khalil, tidak tahu dalilnya. Kenapa? Mereka tidak ada kepentingan meneliti nasabnya.
Buat apa meneliti nasab-nasab orang? Uang kelihatan nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang menghina presiden, nggak ada yang menghina polisi, nggak ada yang menghina PBNU, nggak ada yang menghina kiai pada zaman Pak Hasim. Masih sedikit mereka juga. Buat apa diteliti-teliti? Kalau mereka mengaku keturunan Nabi, biarin aja. Nggak memalukan ini, yang mengaku kelihatan soleh. Belum ada yang dawir-dawir, belum ada yang minta mobil, belum ada yang bawa keramik, belum ada yang bawa bangku tamu. Buat apa diperiksa itu namanya silsilahnya? Tapi hari ini bangsa Indonesia mempunyai kepentingan kepada Bang Nabi untuk menguji pengakuannya bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Dan kita sudah menguji, ujiannya nggak lulus. Ilmu sejarah mereka nol, ilmu nasab terputus, DNA melenceng, bukan keturunan Nabi dan bukan keturunan orang Arab. Dilihat dari akhlak, jauh dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maning? Apa maning? Wis jelas lagi. Wis jelas Bapak itu putune Nabi. Kok masih diaku putune Nabi? Iki sing masih ngakui Pak Nabi putune Nabi. Qawala qa'irukum ma'akum a'idu gitu. Padahal sudah diperingatkan. Bal antum qaum musrifun. Tapi memang orang-orang yang masih percaya itu orang-orang yang melampaui batas. Wis weruh dudu Nabi, diomong kudu Nabi. Mengkone Nabi prene. Anak kita mengkono niku. Anak putu kita ngaku-ngaku anak putu kita, jadi kita ini orang merasa dia putu mengkono. Dua putu tukang menghina uang. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan kepada anaknya untuk taklimul dunia. Sayyidatuna Fatimah Zahra betul itu dengan suaminya punya uang berapa saja dikasihin sama orang. Ciri-ciri pertama keturunan Nabi yang asli adalah suka memberi harta yang dia miliki untuk orang lain. Sekarang yang aku turunan Nabi, apakah mereka kalau datang ke kiai suka memberi uang atau minta uang? Memberi uang atau minta uang? Ciri-ciri pertama turunan Nabi gagal. Akhlak keturunan Nabi, kalau mereka punya uang, mereka akan kasihkan kepada orang. Kalau mereka punya pakaian yang bagus-bagus, habis perang dapat bonus, mereka kasih kepada orang. Jangankan anak dan menantu, istri-istrinya Nabi saja orang lain tidak ada kaitan darah dengan Nabi, istri-istri Nabi itu, tetapi akhlaknya ciples dengan akhlaknya Nabi karena dididik oleh baginda Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha kaya raya ketika Nabi Muhammad wafat. Karena istri Nabi mendapatkan bagian daripada harta ghanimah, tetapi setiap tumpukan harta itu datang ke Siti Aisyah di pagi hari. Maka sebelum matahari terbenam, semuanya harus sudah dibagikan kepada fuqara dan masakin. Sampai ketika Siti Aisyah sedang berpuasa, dia dapat harta yang begitu banyak, menyuruh pembantunya untuk menggali harta itu. Kemudian Siti Aisyah mau buka puasa. Kata Siti Aisyah, ada apa? Aku mau berbuka puasa. Tidak ada apa-apa lagi wahai ummul mukminin. Kata Siti Aisyah, kenapa kau tidak sisakan sedikit pun? Kata pembantunya, bukankah itu yang kau ajarkan? Masya Allah, itulah keindahan ahlu baitin Nabi, ahli baitnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
tidak suka menumpuk harta. Kalau punya harta, mereka akan bagikan kepada orang lain. Nah, ini kita datang kepada orang yang ngaku cucu Nabi, datang kepada orang bukan ngasih duit, minta duit, betul atau tidak? Kalau nggak mau ngasih, dia marah dan ngancem. Nanti kamu tidak akan dapat syafaat dari jin aneh. Kamu tidak akan dapat keberkahan. Kalau kamu dagang, kamu tidak akan berkah, tidak akan laris, akan bangkrut. Kalau kamu punya pondok, nanti santrimu akan hilang. Kalau tidak menghormati aneh sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah saya tanya dulur-dulur baju mas, yang demikian itu akhlak keturunan Nabi atau bukan? Keturunan Nabi atau bukan? Turun Nabi bukan? 3 kali sudah. Bukan. Terus apa mani? Beres. Rumah. Takamaning ning Syekh Ali Jumat di Mesir ingin dapat bantuan daripada pernyataan, membuat pernyataan. Syekh Ali Jumat, seorang ulama di Mesir, temannya Syekh Umar bin Hafid, mengatakan juga cukup dengan syukrah dan istighfar. Tidak ditulis bukan berarti tidak ada. Tetap siapapun yang ditanya, ulama manapun di dunia ini ditanya tentang Balawi, gak bakal punya dalil. Terakhir mereka datang Pak ulama dari Hijaz, namanya Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Dia ini seorang marga Al-Amir, ngakunya keturunan baginda Nabi, ngakunya. Tapi ini Ibrahim bin Mansur, nasabnya juga palsu. Sudah diteliti oleh ulama-ulama di negara Hijaz bahwa Ibrahim bin Mansur Al-Amir adalah bernasab palsu, mengaku-ngaku juga sebagai turun Nabi. Jadi yang palsu sekarang minta bantuan kepada yang palsu lagi. Tentunya antara sesama pemalsu harus saling bantu-membantu. Balawi nasab ke nabinya palsu, Ibrahim bin Mansur nasab ke nabinya palsu. Sama-sama palsu, saling membantu. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sekarang bikin lagi, ada santri Indonesia lulusan Yaman, namanya Ismail. Dia meneliti kitab saya. Katanya ini Imaduddin ini banyak mengambil daripada situs-situs Wahabi. Jangan-jangan dia adalah susupan dari orang Wahabi. Kitabnya cuma kompas dari situs-situs Wahabi. Ini Ismail mondoknya di Yaman. Dia mondok di Yaman di orang yang mengaku keturunan Nabi. Selama ini dia menganggap bahwa dirinya itu mondok, mempunyai ilmu, bukan hanya mempunyai sanad, tapi juga mempunyai nasab kepada Rasulullah SAW. Dia berbangga dengan itu. Tapi tiba-tiba pulang ke Indonesia, dia akan berbangga bahwa saya mendapatkan ilmu. Boleh orang Jawa pintar-pintar bahasa kitab kuning, tapi hanya mendapatkan sanad dari Rasulullah, sanad ilmu. Tapi saya mondoknya di Yaman lebih hebat karena
bukan hanya sanad ilmu, tapi juga nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba pas sampai Indonesia, nasab gurunya dianggap batal oleh putra Nusantara. Kecewa atau tidak dia? Kecewa. Dia mau berbangga-bangga diri, kemudian sampai sini gurunya nasabnya dibatalkan oleh orang Indonesia. Akhirnya dia mencari-cari cara bagaimana saya yang dalam penelitian saya menyatakan bahwa Bahlawi sama sekali bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini di framing segala macamnya. Kitabnya hanya dapat kopas dari ulama-ulama Wahabi bahwa ini adalah tidak ilmiah dan lain sebagainya. Sementara dia tidak mengerti bagaimana caranya nulis kitab. Katanya ini cuma dihilangkan dan ditambah. Ya namanya pengarang itu harus ada sanad dan tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Orang mengarang kitab itu hanya menambah atau mengurangi sesuatu yang tidak perlu di masa kini yang ditulis oleh masa lalu. Itu namanya tajdid, namanya pembaruan. Hal-hal yang ditulis di masa lalu yang tidak ada korelasi dan signifikansinya di hari ini, itu kemudian dihilangkan, dicari sesuatu yang ada korelasi, signifikansi, kemanfaatan, kemaslahatan untuk peradaban manusia di hari ini. Itulah gunanya setiap masa harus ada penulis. Setiap masa Allah akan jadikan setiap generasi ada yang bisa menulis untuk mencatat setiap peradaban, untuk mencatat setiap muhimmat kepentingan yang dibutuhkan oleh manusia yang ada pada zaman itu. Pertama, untuk sebagai sebuah kemanfaatan langsung. Yang kedua, sebagai catatan sejarah untuk masa yang akan datang. Dia tidak bakal ngerti. Yang ada di otaknya guru dia dibatalin. Sekarang ini Pak, nggak usah pergi jauh-jauh pondok. Indonesia ini penuh dengan ulama. Indonesia mamlu'atun bil ilmi wal ulama. Indonesia mamlu'atun bil ilmi wal ulama. Indonesia ini penuh dengan ilmu dan penuh dengan ulama. Yang banyak menghafal Alfiah orang Indonesia. Yang paling banyak bisa baca kitab kuning itu bukan orang Arab, tapi orang Indonesia. Bukan orang Mesir. Orang yang paham Jamul Jawami hari ini, ngaji dari Bismillah sampai terakhir Jamul Jawami, itu kebanyakan orang Indonesia, pondok-pondok pesantren Indonesia. Saya bisa jamin itu. Orang yang ngajinya harfan-harfan, kalimatan-kalimatan, bisa mentarkib dengan sempurna hari ini adalah pondok-pondok pesantren di Indonesia. Tetapi kekurangannya Indonesia punya mental terjajah. Itu kelemahan. Kenapa masa lalu dijajah begitu panjang? Masih ada mental-mental terjajah. Hapus mental-mental terjajah, maka Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Hapus mental-mental terjajah bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang dibanggakan oleh dunia. Dulu ketika penjajahan itu masih dekat, orang-orang Indonesia
mencari ilmu ke negeri Timur Tengah. Hari ini Islam Nusantara, Islam Coro NU itu menjadi sebuah bahan kajian di dunia Timur Tengah untuk diterapkan di Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah heran pada Islam Indonesia. Sukunya banyak. Indonesia ini sukunya luar biasa. 700 suku, 1.400 bahasa dan suku bangsa. Pulaunya 17.000 pulau. Tetapi Islamnya kok damai. Jarang ada perang saudara. Kita memang ada beberapa masalah DITI, Aceh, Papua, tapi frekuensinya kecil dan bisa dilalui oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Mereka ingin belajar dari bangsa Indonesia. Ternyata jawabannya, karena di Indonesia bukan hanya ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi di dalam Indonesia ini ada mutiara Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah? Yang disebut juga oleh Kiai Said Agil Siraj dan Gus Dur sebagai Islam Nusantara. Islam yang universal sama dengan di Arab, tetapi memiliki tipologi khusus, kekhasan di Jawa, kekhasan di Aceh, kekhasan di Maluku, di Kalimantan, di Papua, di Nusa Tenggara dan daerah-daerah Indonesia lainnya. Hari ini Indonesia menjadi kiblat kedamaian dunia. Hari ini Indonesia menjadi kiblat toleransi dunia. Maka oleh karena itu, nilai-nilai inferioritas yang ada di bangsa Indonesia, yang masih ada di sebagian bangsa Indonesia, harus dihapuskan. Hapus mental terjajah. Jangan kita inferior. Sebagai manusia kita inferior terhadap orang barat. Sebagai manusia beragama kita berinferioritas diri terhadap orang-orang Timur Tengah. Padahal Islam mengajarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia bukan dia orang Arab, bukan dia orang Barat, tetapi dia orang yang paling bertakwa kepada Allah. La fadla li Arabiyyin 'ala 'ajamiyyin. Tidak ada keunggulan orang Arab terhadap orang-orang Aceh, orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Brunei. Tidak ada. Kalau ada hadis-hadis yang menyatakan keunggulan suatu kaum, maka silahkan teliti itu hadis-hadis. Di situ ada masalah. Karena bertentangan dengan Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, dan bertentangan dengan hadis la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wa la li a'jamiyyin ala arabiyyin illa bi taqwallah. Kecuali perbedaan manusia dilihat dari hanya takwanya kepada Allah. Siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Siapa yang paling lama sujudnya, dialah yang paling takwa. Tapi bukan tidur. Ini lama sujud gak bangun tidur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak bangsa, mana bangsa-nya? Bangsa. Tuh, ada muslimat juga. Muslimat apa IPK ini? Partaya.
Pakaian di sini muslimat semua. Harusnya pakaian di depan, muslimat belakang. Ya, kalau muslimat itu sama pakaian beda tasnya. Kalau tasnya itu pakaian, itu adanya minyak wangi parfum, liven. Kalau muslimat di dalam tasnya itu apa? Balsem burfi. Ibu bapak hadirin, kita tanamkan pada anak-anak kita ini kebanggaan yang tiada terkira untuk bangsa Indonesia dan tanah air tumpah darah Indonesia. Coba kita kemegahan Majapahit masa lalu, orang-orangnya yang penuh dengan elegan, yang penuh superioritas, yang penuh dengan harga diri, penuh dengan jati diri kebangsaan Nusantara, itu harus dikembalikan dan ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwa kita bangsa Nusantara bukan bangsa yang rendah. Kita bangsa yang sudah teruji secara arkeologis. Sedikit sekali bangsa di dunia ini yang memiliki peradaban, peninggalan peradaban seperti kita bangsa Indonesia. Lihat ukiran Borobudur dengan ukiran-ukiran yang hari ini kita bisa ukir. Itu lebih indah di masa lalu. Lihat ukiran-ukiran yang ada di Prambanan. Bagaimana ketelitian leluhur kita menjadi seorang pengrajin pahat dengan pahatan yang begitu halus, paling bagus yang bisa kita kerjakan. Lihat makam-makam, bagaimana ukiran leluhur kita, makam-makam itu begitu indah. Lalu untuk seorang Raja Besarno di Blitar, kita hanya bisa naruhin batu gede di sana. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngukir yang bagus. Betul apa tidak? Tidak ada lagi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengukir sejarah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Siapa orang-orang hari ini yang mempunyai perhatian bagaimana mencatat kesejarahan bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, punya presiden pertama Soekarno, punya lambang burung Garuda, punya dasar Pancasila, kemudian ditulis di batu yang besar dengan pahatan yang indah, sehingga ribuan tahun yang akan datang ini tidak akan hilang. Dan nanti anak cucu kita pun yang lalu, bagaimana sebelum Masehi, apakah bangsa Indonesia tidak punya peradaban? Ada, tetapi peradabannya hilang atau dihilangkan oleh penjajah, dan kita sampai hari ini belum bisa menemukan. Sebagian diangkut ke negeri Belanda, sebagian diangkut ke negeri Inggris. Kita hanya disisakan sedikit di arsip nasional, disisakan sedikit saja. Hari ini orang Banyumas belum pernah ada yang buka-buka arsip masa lalu bangsa Indonesia. Baca tulisan saya aja malas, nunggu dibacakan oleh YouTuber. Kalau nggak ada yang bacain YouTuber, dia nggak baca, malas. Kalau sudah dibacain YouTuber, baru dia dengerin sambil tidur apa yang saya tulis. Akhirnya alhamdulillah banyak yang mengerti secara ilmiah, kajian ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, bahwa memang Bahlali ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau mereka bukan keturunan Nabi, gimana? Iya, nggak ada apa-apa. Mau diapain? Nggak apa-apain. Kita tidak mau ngapa-ngapain orang. Betul apa tidak? Kita hanya mau menunjukkan bukan cucu Nabi.
Secara sejarah ente tidak terbukti, secara ilmu nasab ente tidak ada datanya, secara DNA ente orang bawa kasus, haplogrum G itu orang bawa kasus. Kalau ente turunan Nabi, kamu laki-laki lurus harus J1, ente bukan J1, jangan ngaku-ngaku lagi. Kalau dong husnudzon aja, nggak bisa. Kalau kita husnudzon nanti kamu minta kambing sama kita. Kalau kita husnudzon kamu minta meja sama kita. Kalau misalnya kamu nyuruh saya husnudzon, istri saya suruh dicerai. Dan ini banyak terjadi karena bangsa kita bangsa yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada orang menipu atas nama Nabi, kita kemudian merasa lemah. Jangan-jangan benar kita mengharapkan barokah Nabi, kita mengharapkan syafaat Nabi, tapi hari ini tidak bisa. Tidak bisa lagi bangsa Indonesia bangsa besar, bangsa yang mempunyai jati diri, bangsa yang mempunyai kehormatan, tidak boleh tunduk pada siapapun bangsa asing yang telah kita akui sebagai bagian daripada saudara kita, yang kita persilahkan untuk hidup di bumi milik daripada leluhur kita ini. Kalau mereka mau numpang, silahkan kita akui sebagai saudara kita. Tetapi jangan mau jadi tuan, mau jadi bos di tanah orang Banyumas. Harus tahu diri, jangan ingin menguasai. Harus tahu diri, kalian adalah pendatang, sudah diberikan tempat, alhamdulillah. Jangan sekali-kali lagi merendahkan bangsa Indonesia serendah-rendahnya. Jangan sekali-kali lagi merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia. Jangan sekali-kali lagi membelokkan sejarah Indonesia. Jangan sekali-kali lagi membelokkan sejarah NU. Jangan sekali-kali lagi membelokkan sejarah Ansor. Jangan sekali-kali lagi menghina kiai-kiai NU. Jangan sekali-kali lagi menghina kiai-kiai Nusantara. Jangan sekali-kali lagi menjadi orang yang tidak tahu malu di negeri di mana kamu mencari makan dan mencari minum dari tanah ini. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ki Haji Ahmaduddin ya terkait dengan menyongsong daripada kemerdekaan Indonesia. Banyak hal yang beliau sampaikan luar biasa, dan salah satu yang beliau sampaikan yaitu yang sangat penting kalau menurut saya pribadi, yaitu bagaimana strategi daripada Belanda ya ataupun Yahudi untuk menguasai suatu wilayah atau menguasai suatu negara, yaitu salah satunya adalah merubah sejarah atau situs-situs peninggalan leluhur suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh K. Jamaluddin, seorang politikus Jerman, mengatakan bahwa jika ingin menghancurkan suatu negara maka rusaklah sejarahnya. Memang itu benar terjadi gitu. Di Yahudi atau kalau di Palestina memang seperti itu. Bagaimana orang-orang Yahudi membuat makam-makam palsu, merubah sejarah daripada leluhur daripada Palestina, lalu kemudian lambat laun generasi bergenerasi, akhirnya generasi yang sekarang daripada Palestina itu sudah hampir hancur lebur ya. Lalu kemudian ketika suatu Belanda ingin menguasai suatu daerah, ya sama halnya. Belanda itu kalau ada suatu hal yang menguntungkan mereka akan membuat makam-makam palsu di sana, biar itu menjadi milik negara, lalu kemudian mereka lah yang akan menguasainya. Padahal seperti yang kita ketahui, seorang kesaksian ya, seseorang yang menyaksikan 3 titik makam palsu, dan ternyata setelah diteliti dicek oleh Pertamina, ternyata di sana sumber daripada minyak tanah, yaitu minyak bumi. Nah, inilah salah satu strategi para oknum habaib yang sekarang itu banyak kita temukan makam-makam palsu. Yang terbaru kemarin katanya gurunya Imam Bonjol
yang dijadikan sebagai kiai, kalau tidak salah Mbah Jurang ya. Maka Mbah Jurang itu dijadikan ladang bisnis ya, oleh seorang oknum habaib yang terkenal mengisbat makam-makam ya, makam-makam habaib. Itu Mbah Jurang dirubah menjadi Habib apa ya? Habib Alwi bin Toha bin Yahya. Coba bayangkan. Ini merupakan pembelokan sejarah yang sangat masif terjadi untuk sekarang ini. Dan sekarang alhamdulillah satu-satu terbongkar berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berkat kerja keras daripada Ki Haji Amaluddin. Diskursus nasab ini luar biasa. Dan kemarin yang terakhir itu diskursus nasab atau polemik nasab ini sempat disinggung oleh Ketua PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya, di hadapan para petinggi PBNU, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kemajuan besar bagaimana polemik nasab ini dijadikan basul masail ya. Maka akan di sana akan timbul hukum daripada nasab Pak Alawi ini. Ya luar biasa sekali. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.